Oke adik-adik, kita masuk materi yang selanjutnya. Di sini ada tadi yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekarang selanjutnya di sini kita masuk persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, di sini ada bisa perhatikan di samping di sini ada sebaran flora dan fauna di dunia. Nah, flora dan fauna hidup di permukaan bumi sangatlah beraneka ragam. Flora dan fauna tersebut di wilayah khatulistiwa hingga wilayah kutub utara dan selatan. Nah, ini sebaran flora dan fauna di dunia. Di sini tumbuhan di permukaan bumi dapat dibagi menjadi beberapa habitat sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama ada sebaran flora dan dunia. Nah, di sini terdiri dari lingkungan darat ya, di mana lingkungan darat mencakup 8 tempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bioma tundra. Nah, bioma tundra ini merupakan suatu istilah tundra yang diberikan kepada suatu tumbuhan di daerah sekitar kutub utara. Nah, jenis bioma tundra ini merupakan suatu tumbuhan yang hidupnya sekitar jenis kutub utara, adik. Selanjutnya di sini ada bioma taiga ataupun hutan konifer. Nah, jadi taiga ini adalah hutan yang pohonnya ini berdaun jarum. Ada bisa perhatikan contoh gambar di samping. Nah, ini persebaran taiga terdapat di daerah wilayah Rusia, adik. Nah, selanjutnya di sini ada bioma hutan hujan tropis atau hujan basah ya. Nah, jadi hujan tropis ini merupakan wilayah yang terdapat di sepanjang khatulistiwa, yaitu daerah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk ciri-ciri dari hutan bioma hutan basah ini, yang pertama di sini intensitas sinar matahari yang sangat tinggi ya, suhu selalu tinggi, kedua amplitudo untuk harian maupun tahunan relatif tinggi, kemudian untuk curah hujannya cukup tinggi ya, itu ciri-ciri dari hutan hujan tropis basah. Nah, jadi untuk persebaran hutan hujan tropis basah ini terdapat di bagian Afrika, Amerika, Asia, termasuk di bagian wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian bioma hutan meranggas atau hutan gugur. Nah, jadi hutan meranggas ini terdapat di daerah iklim dingin, adik-adik, yang dimana musimnya ini seperti musim salju yang lebih dari 3 bulan, dan di daerah iklim sedang itu empat musim seperti panas, dingin, semi, dan gugur. Nah, untuk ciri dari hutan ini yaitu sebagai berikut. Nah, sini ada bisa perhatikan ciri-ciri dari hutan gugur ini. Yang pertama, hutannya selalu hijau dan hijau pada musim panas. Nah, selanjutnya beberapa hewan mulai mengumpulkan makanan untuk mempersediakan selama musim dingin. Nah, di menjelang gugurnya daun, tentunya daun-daun pemandangannya sangat indah karena timbulnya warna-warni daun akibat proses dari disintegrasi kimia yang terjadi pada daunnya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari hutan gugur, adik-adik. Nah, jenis hutannya adik-adik bisa perhatikan di samping. Nah, di sini kita masuk di bagian bioma stepa. Nah, jadi stepa ini adalah padang rumput yang dimana luas, terdapat di daerah selatan, hutan meranggas yang curah hujannya tidak begitu tinggi dan dengan suhu yang relatif lebih tinggi, relatif tinggi. Untuk persebaran padang rumput di dunia ini terdapat di bagian Hongaria, Rusia Selatan, Amerika dan Amerika Utara, Asia dan Amerika Selatan. Nah, itu jenis wilayah yang terdapat persebaran bioma stepa ini, ada. Selanjutnya di bagian bioma sabana. Nah, jadi adik bisa perhatikan gambar di samping. Nah, di sabana ini adalah padang rumput yang luas dan tentunya diselilingi pohon-pohon yang sangat tinggi. Untuk jenis fauna yang terdapat di daerah sabana ini antara lain adalah jenis seperti jerapah, kijang, zebra, singa, dan macan tutul. Sabana biasanya terdapat pada daerah iklim tropis dan subtropis. Nah, selanjutnya masuk di bioma gurun. Nah, bioma gurun ini terletak di belahan bumi sekitar 20 derajat sampai 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Nah, lintang utara dan lintang selatan, ataupun daerah tropik yang berbatasan dengan bioma padang rumput. Nah, bioma gurun ini sendiri memiliki curah hujan yang sangat rendah, umumnya kurang dari 30 cm per tahunnya. Nah, jadi itu untuk jenis kategori bioma gurun, adik. Selanjutnya masuk dalam bioma semak belukar. Nah, jadi bioma semak belukar ini umumnya terletak di daerah pesisir garis lintang ya. Jadi di pertengahan dengan musim yang dingin dan sedang dan hujan beserta musim panas panjang dan kering. Untuk contoh tumbuhan semak belukar terdapat kita temui pada daerah semak di bagian wilayah Kalimantan seperti ada. Nah, jadi untuk gambarnya ada bisa lihat gambar di samping. Ini merupakan contoh dari bioma semak belukar. Oke adik-adik, tadi kita sudah menjelaskan mengenai persebaran flora yang ada di dunia. Sekarang kita masuk dalam persebaran fauna yang ada di dunia. Nah, jadi
Di sini persebaran hewan di permukaan bumi ini dipengaruhi oleh faktor fisiografi, klimatik, dan edapik. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan jenis hewan di suatu wilayah ini berbeda. Nah, berikut ini adalah wilayah persebaran fauna di dunia. Nah, adik-adik bisa perhatikan penjelasan di samping. Di sini ada pertama ini wilayah Nearktik. Nah, jadi wilayah persebaran fauna Nearktik ini meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara dengan kutub utara dan Greenland. Untuk jenis hewannya terdapat di wilayah ini sendiri, jenis hewannya seperti jenis ayam kalkun, tikus berkantung di gurun pasir di gurun Pasifik Timur seperti bison, muskopak, karibu, dan domba gurun. Nah, ini jenis fauna yang terdapat di bagian wilayah Nearktik. Selanjutnya untuk wilayah neotropik. Nah, wilayah neotropik ini merupakan wilayah persebaran fauna neotropik meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar itu terdapat di wilayah Meksiko. Untuk iklim di wilayah ini sebagian besar beriklim tropis dan beriklim sedang. Untuk hewan endemiknya ini meliputi jenis ikan seperti piranha dan belut listrik di Sungai Amazon. Coba juga jenis hewan seperti spesies monyet, terenggiling, dan beberapa jenis burung. Nah, itu jenis fauna yang terdapat di wilayah neotropik. Nah, selanjutnya kita masuk di wilayah Palearktik. Nah, jadi wilayah Palearktik ini merupakan persebaran fauna yang jangkauannya sangat luas ya, di mana meliputi hampir seluruh benua Eropa adik-adik. Nah, seperti wilayah Rusia, daerah dekat kutub utara, sampai dengan pegunungan Himalaya. Nah, jadi Palearktik ini persebarannya sangat luas. Nah, untuk jenis fauna yang terdapat di wilayah ini, spesiesnya ini terdapat antara lain ini seperti jenis kelinci, sejenis tikus, sebagai spesies anjing, kelelawar, beruang, dan kijang, dan jenis hewan lainnya. Nah, ini fauna yang terdapat di wilayah Palearktik. Selanjutnya kita masuk di wilayah oriental. Nah, wilayah oriental ini merupakan fauna wilayah oriental ini tersebar di bagian kawasan Asia, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Untuk fauna di Indonesia yang termasuk wilayah ini hanya terdapat di Indonesia bagian barat atau Asiatis ya. Untuk hewan yang khas wilayah ini adalah meliputi sejenis hewan seperti harimau, rahutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula satu. Nah, itu jadi jenis fauna yang terdapat di bagian wilayah oriental. Selanjutnya masuk di wilayah Ethiopian. Nah, jadi wilayah Ethiopian ini merupakan persebaran fauna yang meliputi di bagian benua Afrika dari sebelah selatan gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Nah, hewan daerah khas ini adalah meliputi seperti gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, dan jerapah. Nah, itu jenis fauna yang terdapat di wilayah Ethiopian ini. Selanjutnya untuk wilayah Australia di sini merupakan wilayah yang mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Jadi beberapa hewan khas wilayah ini adalah seperti jenis kanguru, kiwi, koala, dan platypus. Nah, itu merupakan beberapa jenis hewan yang terdapat di wilayah Australia ini. Oke adik, jadi itulah persebaran fauna yang ada di dunia. Kita masuk dalam materi selanjutnya.